untuk selalu berhubungan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu Ta'ala. Ulama kita mengatakan as-salatu silatun bainal 'abd wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu datang darinya, maka kita diperintahkan secara syariat untuk selalu berhubungan dengannya agar kita nyaman mendapatkan, meraih, merebut, memperoleh apa yang kita inginkan dari kebaikan lahir batin untuk kita dunia sampai akhirat. Semakin dekat hubungan kita dengannya, maka semakin besar harapan kita untuk mendapatkannya. Semakin jauh hubungan kita dengan Allah, maka semakin jauh harapan kita untuk mendapatkan semua itu darinya, karena semua itu hanya anugerahnya semata bagi setiap hambanya. Dengan harapan mudah-mudahan ketika kita berhubungan dengan Allah, dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah dalam 5 waktu kita untuk melaksanakan hubungan itu antara kita dengan Allah, dengan harapan mudah-mudahan dari subuh ini sampai ke zuhur hubungan itu tidak lepas, tidak putus. Karena kalau hubungan itu tidak lepas antara kita dengan Allah, tidak putus, maka kebaikan itu selalu melimpah ruah di setiap saat waktu kita. Keburukan, bala, musibah, malah petaka jauh terhindar dari setiap kita. Kalau tidak, maka tidak ubahnya kita membiarkan diri kita untuk mendapatkan bala, musibah, petaka, bencana. Bukan bencana, bala, petaka, musibah yang kecil. Apapun bala, bencana, musibah yang kita dapatkan di dunia, semuanya kecil. Semuanya kecil. Apapun anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan, semuanya agung besar. Kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita perhatiin untuk menimpa kita sesuatu yang berkenaan dengan kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Dan itu kita akan dapatkan tatkala kita jauh hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu Ta'ala. Ayo mari kita berupaya habis sholat subuh ini sampai sholat zuhur hubungan itu tetap baik, hubungan itu tetap kita jaga, tetap kita merasa selalu bersamanya, dilihat olehnya. Kalau tidak, berarti salat yang kita lakukan masih belum memberikan manfaat, kebaikan, keberkahan buat setiap kita. Habis keluar dari masjid lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis keluar masjid tidak ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis keluar dia dari masjid tidak lagi berupaya untuk mengadakan hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lupa dengan diri kita siapa sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita memiliki kemampuan, seakan-akan memiliki upaya, seakan-akan memiliki daya yang cukup untuk mendapatkan meraih apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita inginkan, apapun bentuknya itu, tidak kita dapatkan kecuali hanya darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah semua yang kita dapatkan, semua yang kita telah miliki, yang telah kita dapatkan, semua dari Allah. Yang akan kita dapatkan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita sebagai hamba Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah, dalam hadis yang banyak yang mengungkapkan kepada kita tentang keistimewaan kalimat la haula wala quwwata illa billah.
di antaranya ada riwayat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alihi wassalatu wassalam, sebagai kalimat yang beliau wasiatkan kepada kita untuk umat Nabi Muhammad. Yang mengatakan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tatkala Rasulullah berjumpa dengan beliau di malam Isra Mi'rajnya, yang merupakan simpanan dari simpanan-simpanan yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dan beliau juga Rasulullah mengatakan la haula wa la quwata illa billah dawa min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. Kalimat la haula wa la quwata illa billah yaitu kalimat ketika seseorang hamba meyakini la haula, ia tidak memiliki upaya daya untuk menjauhkan dirinya dari penyebab musibah petaka yang besar yang lebih dari yang dibayangkan olehnya perbuatan dosa maksiat. Dia tidak memiliki daya mampu untuk menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya darinya, dan wala quwwah, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun kebaikan, ketaatan, ibadat, ketakwaan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala illa billah, kecuali jika diinginkan, diizinkan, dianugerahkan ia oleh Tuhannya Allah untuk memiliki daya dan kemampuan itu, sehingga ia mampu untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa maksiat, mampu untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia tidak akan mampu menghindarkan dirinya dari bala musibah petaka yang menimpa dirinya, dan juga tidak akan bisa mampu meraih apa yang diinginkan dari kebaikan untuk dirinya kecuali anugerah Allah, kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala semata atasnya, yang menyadarkan dirinya ia adalah seseorang hamba yang lemah, yang kuat itu adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan baik. Kalimat itu kalau seseorang menyadarinya, meresapinya, meyakini rahasia yang ada di dalamnya, dawaun min tis'atin wa tis'ina da, ia merupakan obat dari 99 macam penyakit. Ia obat daripada 99 macam penyakit. Aisaruhal ham, yang paling ringannya kata Rasulullah adalah al-ham, sesuatu yang sedang kita pikirkan, kalut kita dalam memikirkannya, kita tidak tahu bagaimana solusi dalam menghadapinya, atau mungkin bahasa kita ya galau karena kita menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Itu paling minim itu akan diobati oleh kalimat la haula wa la quwata illa billah. Artinya seseorang itu ketika berhubungan dengan Tuhannya Allah, meyakini ia adalah yang maha kuat Allah, dia merasa ia selalu membutuhkan Tuhannya Allah dalam setiap saat, waktu, detik, nafasnya, siapapun ia, apapun profesi dan status sosialnya, maka itu menghantarkan hubungan yang dekat dengan Tuhannya Allah dan kebaikan amat dekat dengannya. Kenapa seseorang bermaksiat? Kenapa seseorang berbuat dosa? Dengan matanya, dengan lisannya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan perutnya, kemaluannya, hatinya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, muamalatnya, karena ia lupa dengan Tuhannya Allah. Ia lupa, tidak menyadari, dilihat, disaksikan oleh Tuhannya Allah. Kalau ia menyadarinya, insya Allah dia akan menjauhinya. Paling minim ketika ia melakukannya, ia akan cepat kembali bertobat, minta ampun terhadapnya. Tapi kalau tidak, repot. Dia akan berbuat maksiat satu, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Karena hukuman maksiat itu maksiat setelahnya kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Kalau kita tidak bertobat dari maksiat ini, maka akan kita dipindahkan oleh Allah untuk maksiat yang berikutnya.
Kalau tidak bertobat juga kita akan berpindah dengan maksiat yang berikutnya, sehingga kita jatuh, tergelincir, tenggelam dalam maksiat. Kalau sudah kita seperti itu, maka harapan kita untuk bahagia jauh. Kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena bahagia itu sumbernya hati, yang nampak dalam wajah kita, dalam ucapan, tingkah laku lahir kita. Kalau hati itu bahagia, kelihatan muka itu nyaman. Kalau hati itu sudah mulai kalut, kelihatan muha itu kada nyaman. Kelihatan gerasak gerusuk dan lain sebagainya. Allah berikan kita resep ala bidzikrillah. Ketahuilah wahai setiap hambaku, hanya dengan sebab ingat kepada Allah tatma'innul qulub, hati akan selalu tenang. Dan itu resep itu yang paling utama akan kita dapatkan ketika hubungan kita baik dengan Allah dalam salat. Makanya Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua perbuatan maksiat, dosa yang kita tadinya tenggelam di dalamnya, ketika hubungan kita dengan Tuhan kita Allah, terutama dalam salat kita baik, maka semua itu akan terkikis habis. Akan terkikis habis. Mulai matanya jauh dari maksiat dosa, mulai lisannya jauh dari maksiat dosa, mulai telinganya jauh dari maksiat dosa, sekujur tubuh anggotanya, hatinya, dalam ucapan, perbuatan, tingkah lakunya. Kalau sudah seperti itu, ialah sebenar-benarnya hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk kita mampu menghambakan diri kita dengan semua fasilitas anugerah yang Allah berikan kepada kita, untuk menghambakannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk menghambakan kepada Tuhan ya Allah, karena ia titipannya. Begitu juga telinga, lisan, dan semuanya. Satu sosial yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah dengannya. Harta kita, pangkat kita, kedudukan kita, umur kita, waktu kita, kesehatan, dan semuanya. Dalam setiap detik nafas kita, hari ini, esok, dan seterusnya, sampai kita menjumpai Tuhan kita. Allah dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuk engkau dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masya Allah, andaikan kita seumur hidup kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita habiskan untuknya, hanya dipanggil dengan kalimat itu, cukup sudah sebetulnya balasan dari Allah yang amat sangat agung, besar, luar biasa. Cukup dengan kalimat itu malaikat serukan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cukup itu anugerah dari Allah yang besar, zamannya, nikmatnya luar biasa tatkala kita mendengarkan kalimat itu tertuju kepada kita. Artinya itu seruan kepada hamba Allah yang baik. Begitu juga hamba-hamba Allah yang tidak baik ada seruan, ya ayyatuhal nafsul yani khabithah, nafsus sayyi'ah, nafsul asiyah, irji'i ila rabbiki karihatan makruha. Kembalilah ke engkau kepada nafsu yang jelek, nafsu yang bejat. Kembalilah ke engkau kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dalam kalian tidak suka dan tidak disukai. Masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku yang bejat,
masuklah engkau ke dalam neraka, masuklah engkau ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berupaya untuk memperbaiki hubungan itu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar kita sebagai seorang suami, sebagai hamba Allah. Kita harus sadar kita sebagai seorang istri, hamba Allah. Kita harus sadar sebagai seorang tua, laki, bini, sebagai hamba Allah. Begitu juga kita harus sadar sebagai sebagai seorang anak, hamba Allah. Kalau seperti itu, kita sebagai seorang suami mampu melaksanakan tugas kita sebagai seorang suami. Begitu juga kita sebagai seorang istri mampu melaksanakan tugas kita sebagai seorang istri. Sebagai orang tua kita mampu melaksanakan tugas kita sebagai orang tua. Begitu juga sebagai seorang anak mampu melaksanakan tugas kita sebagai seorang anak. Dan sebagai apapun status sosial kita, kedudukan yang kita miliki, kita mampu melaksanakan tugas kita. Ya Rabb, mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah kelak ketika menghadap Allah ketika dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mudah-mudahan saat ini kita sudah dipanggil oleh Allah dengan kalimat itu. Allahumma amin. Ya, paling minim kita berharap tatkala kita berjumpa dengan Tuhan kita Allah ada seruan kalimat itu untuk kita. Tapi kita lebih besar harapan kita seruan itu saat ini kita dapatkan dari Tuhan kita Allah, bukan nanti. Karena di dunia ini ada surga. Karena di dunia ini ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan mereka surga sebelum Allah berikan kelak bagi mereka nanti surga. Terus Allah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku maksudnya di dunia, bukan rumahku nanti di kelak di akhirat, bukan. Beliau mengatakan baiti jannati, rumahku yaitu di dunia ini, jannati, surgaku. Dan Rasulullah ketika duduk bersama sahabat seperti ini, beliau menyatakan kepada sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila anda sekalian, kalian semua melewati taman surga, mampirlah semua kalian di taman surga itu. Maka sahabat bertanya, wa ma tilka riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga yang kau maksud ya Rasulullah? Beliau mengatakan hilakud dzikir, ketika ada kelompok dari kalian duduk bersama untuk mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah taman surga bagi kalian. Apapun perbuatan baik termasuk zikir. Apapun perbuatan baik termasuk zikir, sholawat zikir, majelis ilmu zikir, dan ia merupakan termasuk pemimpin zikir yang ada majelis ilmu. Bagaimana kita akan berzikir, bersolawat, istighfar, ingat Allah selalu. Kalau kita tidak ada ilmunya, berkat maka ia merupakan asal sumber seseorang mampu untuk berzikir kepada Allah. Maka majelis ilmu, majelis zikir ini taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak mudah, tapi kita harus selalu berupaya. Karena Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallah hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallah hiyal jannah. Dia mengatakan mahal yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, tawarkan untuk kita semua. Mahal, kata Rasulullah, yang Allah siapkan, tawarkan bagi kita surga. Mahal, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mahal ya dibeli dengan ya sesuatu yang besar. Semakin mahal ya semakin kita harus banyak mempersiapkan uang untuk mampu membelinya. Dan tidak ada tempat yang idamkan oleh setiap mukmin kecuali surga Allah. Bukan surganya, tapi fasilitas kenikmatan yang Allah siapkan di dalamnya. Akhir.
Sabar ya Pak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami harus sabar. Bu, sebagai seorang ibu harus sabar. Ayah, bunda, sebagai seorang ayah bunda harus sabar. Anak-anak, sebagai seorang anak harus sabar. Kita harus sabar, tidak bisa. Harus sabar. Dan sabar itu akan menghantarkan kita untuk syukur. Begitu juga syukur itu akan menghantarkan kita untuk sabar. Karena hebatnya syukur, tingginya kedudukan syukur, Iblis berjanji, berikrar di hadapan Tuhannya Allah. Berikrar. Dia yang mengikrarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima aghwaytani bihi la uzayyinanna lahum wa la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena sebab engkau sesatkan aku, sebabnya Adam ya Rabb, aku akan hiasi dan aku akan sesatkan ia dari jalanmu yang lurus. Dia akan selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Dia berupaya untuk kita tidak mampu untuk menempuh jalan yang lurus. Seperti yang selalu kita minta dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan beliau berjanji di hadapan Allah berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka anak Adam. Bukan hanya Nabi Allah Adam, anak Adam. Dari masa Nabi Adam sampai saat ini, sampai akan datang, aku akan datangi mereka semua. Dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Apa misi yang paling besar? Satu misi beliau sebutkan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka anak Adam syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena biasanya, umumnya, lumrahnya kalau orang pandai bersyukur, ia akan pandai bersabar. Kalau orang bersabar, ya belum tentu ia bersyukur, tapi sabarnya itu bisa membawa ia untuk bersyukur. Sabar, syukur ini adalah separuh iman. Sabar separuh iman, syukur separuh iman. Kalau orang punya syukur, punya sabar, maka sempurna imannya. Sempurna imannya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sahabil Maulid, pengarang Maulid Habsyi, beliau mengatakan, menurutku seorang kaya yang bersyukur lebih mulia daripada seorang yang miskin atau fakir yang sabar. Seorang kaya yang bersyukur lebih mulia daripada seseorang yang miskin, fakir yang sabar. Kenapa? Kalau ia bersyukur, dengan hartanya ia mampu berbagi. Ia tahu nih kerabatnya, keluarganya, kanan kirinya, mampu dia berbagi. Banyak manfaat yang didapatkan oleh selainnya, banyak yang bisa dibantunya. Tapi kalau sabar, hanya dirinya, untuknya, baginya. Tapi ya tadi ya, kalau orang yang syukur biasanya ia bisa sabar. Kenapa? Karena ia syukur. Dapat banyak, syukur. Dapat sedikit, syukur. Tidak dapat, syukur juga, ya. Jangan tidak dapat mengeluh, bermamai tidak dapat, anda syukur juga. Kenapa? Karena dia tahu mungkin yang terbaik hari ini tidak dapat, agar lebih ingat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian dosa, kata Rasulullah, ada sebagian dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba tidak diampuni dengan salat, dengan puasa, dengan apapun, tapi diampuni dengan sumpah ham, pikiran kalut untuk mendapatkan rizki.
Dengan sebab itu ketika tidak laku, tidak diberi, maka dosa yang dimiliki olehnya diampuni sebab karenanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tidak ampuni dosa itu dengan kebaikan yang telah dilakukan olehnya. Maka kita harus berupaya untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah. Karena mukmin semuanya baik. Bagi orang mukmin kata Rasulullah, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik bagi bagi seseorang mukmin. Alhamdulillah kita seorang mukmin. Alhamdulillah. Kemudian Allah kuatkan iman kita. Rasulullah selalu perintahkan kita jaddidu imanakum, untuk kita memperbaharui, merevisi, evaluasi, apalagi namanya, revolusi, mungkin apalagi tidak tahu namanya, iman kita. Kenapa? Karena ia pemicu, sumber awal dari kebaikan yang bisa kita lakukan. Apapun kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad, dan mungkin kita akan bisa mampu melakukannya tanpa dorongan iman. Kenapa sholat? Pengen masuk surga, keimanan kita dengan Allah dan lain sebagainya itu yang mendorong kita untuk melakukannya. Kenapa sholat? Karena kepengen hidup nyaman. Kenapa sholat? Karena biar diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat? Karena ingin bahagia dan lain sebagainya. Ayo kita berlomba-lomba. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam fasabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan semua jenis kebaikan. Apapun jenis bentuk kebaikan, kita berupaya untuk selalu berlomba-lomba. Dan kita harus berprestasi dalam kebaikan. Ikut andil dalam kebaikan, melakukannya, menebarkan kebaikan. Kalau bisa kita berupaya untuk menjadi seseorang, siapapun yang melihat kita, dia akan ingat kepada Tuhannya Allah. Dan siapapun orang yang tidak beriman dengan Allah, ketika melihat kita, tersentak hatinya untuk beriman dengan Tuhannya Allah. Harus kita berupaya seperti itu. Itulah kekasih Allah. Idza ru'u yushharu dzikrullah, inda liqahum tanzilus sakinah, tahsulul jam'u jam'iyatul mubinah, wa tujdabu albabu bin fi'ali. Mereka lah ketika dilihat langsung ingat orang yang melihatnya kepada Tuhannya Allah. Kadang-kadang orang melihatnya langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu. Subhanallah, orang melihatnya ingat kepada Allah, yang lain melihatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang dekat ya Allah, nyaman betul hatinya. Inda liqahum tanzilus sakinah, ketika melihat berjumpa dengan mereka, ada ketenangan yang ada dalam hati jiwa kita ini. Ketika baru berjumpa, itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi salah satu di antara mereka. Mudah Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Semua keluarga kita, anak cucu kita, Allahumma amin. Akhir mungkin kita sedikit lanjutkan. Tsumma ruku', kemudian setelah kita baca Fatihah, dan kita baik dalam membaca Fatihah, kita awali membacanya dengan bismillahirrahmanirrahim, tutup dengan waladhdallin, dan jangan lupa setelah waladhdallin amin. Dalam mazhab Syafi'i amin itu diperintahkan bagi imam, bagi makmum, dan orang yang sholat sendirian. Ketika baca waladhdallin amin. Dan termasuk imam yang baik, karena ia imam panutan, maka ia harus ketika sholatnya jahriyah mengeraskan suaranya dalam bacaan amin. Dan sebagai makmum yang baik, sebagai pengikut yang baik, maka ia pun harus berupaya untuk mengikuti bacaan imamnya dalam kalimat amin. Kalimat amin yang sederhana itu, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan kalimat yang Allah istimewakan kita sebagai umat beliau.
yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Sebelum kita Allah tidak berikan, kecuali kata Rasulullah Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Allah Musa, Nabi Harun mengaminkan. Rasulullah mengatakan ketika seorang sholat baca amin, Rasulullah mengatakan bareng-bareng ketika imamnya baca amin, itu malaikat yang sholat bersama kita pun mengikuti bacaan amin imam. Dan ketika kita sebagai seorang makmum, maka kita disunahkan untuk mengeraskan suara kita dalam bacaan amin, kecuali kaum ibu tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaan amin. Bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan bacaan aminnya. Tapi bagi kaum laki-laki, walaupun kai disunahkan untuk mengeraskan suara dalam bacaan amin, mengikuti bahasa kita beimbai dengan aminnya, amin yang dibaca oleh imam. Rasulullah mengatakan yang malaikat yang ikut salat bersama kita pun membaca amin. Wa man wafaq ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beimbai bahasa kita, pas cocok bacaan aminnya dengan bacaan malaikat, maka diampuni bagi yang baca amin itu dosa-dosa yang bahari yang pernah ia lakukan. Dosa-dosa lalu yang pernah ia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa-dosa, bukan dosa besar, artinya bukan dosa-dosa yang syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan bertobat, dengan tobat nasuh hendak. Semuanya dosa itu diampuni oleh Allah hanya dengan kalimat amin, hitungan detik aja amin. Tidak ada orang baca amin 1 jam, tidak ada. Orang baca amin ya hitungan amin paling 10 detik. Ada lagi yang canggih bacaan amin, amin waladhdallin, amin la ilaha illallah. Keraskan, tidak basuh, keluarkan suara karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Nah, sunnahnya seperti itu di dalam salat menurut pendapat ulama yang terbanyak dalam membaca amin. Ya, kecuali di luar sholat. Kalau tahlil al-tababadalika ila husainina amin, tidak begitu bang. Kalau di luar sholat di aminnya alifnya pendek-pendek, amin amin ya Rabb, amin amin amin. Alifnya pendek aja. Tapi kalau dalam sholat kalau bisa alifnya panjang. Alifnya panjang. Dalam madhab Syafi'i seperti itu. Wa utamma rukuk, kemudian setelah selesai kita melaksanakan kewajiban baca Fatihah. Ya, baiknya baca surat setelah Fatihah, setelah selesai rukuk, kemudian rukuk. Menundukkan tubuh kita dan meluruskan tubuh kita dan leher kita. Kalau bisa rukuk itu seperti ini. Ini tubuh kita, punggung kita, dan ini kepala kita, leher kita. Bukan begini, bukan juga begini. Ya Rabb, bismillah. Dan syaratnya ruku harus menunduk. Syaratnya ruku harus menunduk. Tidak boleh ruku itu tidak menunduk. Bukan harus begini menunduk. Punggung kita menunduk ruku. Kalau bisa pas punggung kita dengan leher kita itu sama rata. Bukan leher kita begini, ada yang nukuk begini. Ada lehernya, kepalanya rendah begini. Kalau bisa seperti itu. Begitu juga bagi kaum perempuan. Cuman kaum perempuan disunahkan untuk merapatkan tubuhnya. Kalau laki-laki untuk merenggangkannya. Begitu juga kakinya. Dan tidak boleh kalau rukuk itu tidak menundukkan namanya punggungnya. Rukuk begini, Allahu Akbar. Misalnya, itu tidak boleh, itu tidak menundukkan. Harus harus menunduk, punggung menunduk. Dan makruh hukumnya kalau dia terlalu dalam rukuknya nih. Makruh itu. Makruh. Kalau bisa ya paling minim saya mengatakan bihaitu tanal rahata rukbatai. Sekiranya telapak tangannya ini menyentuh kedua lututnya, nunduknya itu. Sekiranya seperti ini, nah.
paling minim seperti ini. Kalau ditaruh ini tangan sampai paling minim, sebaiknya nunduk lurus dan telapak tangannya dibuka. Mata boleh mengarah ke kaki, jari, atau mengarah bukan dengan kepalanya mengarah tempat sujud, tapi dengan mata. Bukan begini. Begini kan dia ingin namanya melihat tempat sujud, bukan dengan kepala melihat tempat sujud, tapi dengan mata. Kepalanya lurus, matanya yang mengarah ke tempat sujud. Matanya yang mengarah ke tempat sujud, bukan kepalanya diikut mengarah ke tempat. Jadi matanya itu yang benar. Sekiranya kalau ditaruh cangkir di punggungnya saat dia duduk itu atau botol itu, cangkir tidak jatuh, botol itu tidak jatuh, itu sebaiknya rukuk seperti itu. Wa yatmain fihi wujuban hatta taskuna a'dha'u, dan wajib tama'ninah pada saat rukuk. Ini Allahu Akbar, tama'ninah kadar subhanallah. Artinya diam sejenak, Allahu Akbar, diam sejenak. Diam sejenak sampai taskun a'dha'u, semua anggota tubuhnya tenang, mantap, tidak bergerak. Dan disunahkan kita baca subhanallahil azim wa bihamdih 3 kali. 3 kali. Andaikan imam belum sami Allahu liman hamidah, kita tambah 2, berarti 5 kali. Kalau imam belum sami Allahu liman hamidah, kita tambah 2 kali lagi. 7 kali. Sunahnya witir sunahnya. Kalau imam belum i'tidal lagi, kita tambah 2 kali lagi, 9 kali. Belum lagi imam i'tidal, kita tambah 2 kali lagi, 11 kali. Belum lagi berarti guling itu imam. Berarti tidur itu imam. Begitu juga sujud. Kalau memang kita sujud, imam belum berdiri dari sujud, kita tambah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, tambah lagi 2 witir. Belum lagi tambah seperti. Begitu juga kalau seandainya kita apapun yang kita lakukan sebagai seorang makmum, kalau imam belum beranjak dari sesuatu dari tempat itu, kita jangan berhenti, jangan diam. Habibullah bin Ali bin Muhammad Haddad beliau mengatakan tidak ada diam dalam sholat. Artinya ya harus kita berupaya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdiri dalam mungkin salat zuhur misalnya, salat zuhur. Kita berdiri, kita sudah baca Fatihah selesai, baca surat selesai, bahkan kita baca Yasin selesai. Imam belum ruku. Maka jangan stop. Andaikan seperti itu, Bang. Maaf jelas. Andaikan seperti itu, imam belum rukuk, baca lagi. Jangan stop, jangan diam. Terutama ayat. Kenapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan setiap satu huruf ketika seseorang baca dalam salatnya berdiri, Allah berikan 100 kebaikan. Setiap satu hurufnya Al-Qur'an. Kalau kita baca di dalam salat, Allah akan beri kita setiap satu hurufnya 100 kebaikan. Jadi sayang kalau kita tidak habiskan waktu kita dalam berdiri itu untuk baca ayat. Untuk baca ayat. Jadi sebelum imam ruku kita baca, tambah lagi. Al-Falaq selesai, tambah lagi. An-Nas selesai, belum selesai juga imam ruku, tambah lagi apa lagi? Ulangi lagi ke Al-Falaqnya, An-Nasnya, atau yang kita mampu. Jangan diam nunggu imam. Kita tidak selesai kecuali imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kalau sudah imam Allahu Akbar, jangan ditambah lagi, Bang. Karena imam kita jadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bi, kata Rasulullah. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam Allahu Akbar sudah. Jangan ditambah lagi. Kecuali kalau imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, itu sudah putus hubungan kita dengan salamnya dengan imam. Kalau sudah putus, tidak apa-apa, kita tambah waktu tahiyat itu, tambah doa lagi, doanya panjang, Bang. Imam sudah selesai baca doa, belum selesai doanya ini. Hebat betul ini ya, hafal banyak dia doa berarti. Tapi tidak jadi masalah, sudah ada makruh,
sudah tidak makruh dia. Kenapa? Karena dia sudah berpisah dari imam. Tapi kalau sebelumnya sebaiknya kalau imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau tambah lawas doa ketika sujud maka ketika kita sholat sendirian berlawas-lawas kada apa-apa. Tapi kalau kita jadi imam, jadi makmum, sebaiknya ketika imam Allahu Akbar kita pun Allahu Akbar. Makruh kalau kita berlawas meninggalkan imam, tidak mengikuti imam, hukumnya makruh. Ya khair, jangan lupa harus thama'ninah. Kadang-kadang orang ini mau sholat itu mau cepet-cepet bang, sehingga Allahu Akbar belum selesai dia mantap sami Allahu liman, cepat betul dia bacanya, tidak tahu kayak apa cara dia baca. Subhanallah hamdi 3 kali itu tidak tahu kayak itu. Allahu Akbar sami Allahu liman, baru begini belum sempat namanya mantap semuanya sudah bergoyang lagi bang, sami Allahu liman, belum sempat dia berdiri betul-betul Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, Rasulullah pernah melihat sholat. Rasulullah ketika duduk dengan para sahabat, melihat ada orang yang sholat, sahabat sholat. Rasulullah lihat sholat tidak sempurna. Ketika dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salli fa innaka lam tusalli. Berdiri wahai sahabatku, engkau belum sholat. Namanya sahabat ini patuh sama Rasulullah, sholat, Allahu Akbar. Rasulullah bilang sholat, belum sholat, dia sholat lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan, gum ya sahabat, gum fa innaka lam tusalli. Bangun kau belum sholat, bangun belum sholat, padahal sudah sholat. Dia tahu Rasulullah dia sholat. Kau Rasulullah nyuruh bangun belum sholat, kata Rasulullah, Allahu Akbar, sholat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulan, gum sholli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, bangunlah engkau sholat karena engkau belum sholat. Ya Rasulullah, 3 kali sudah sholat diulangi masih dipadahi belum sholat. Kalau begitu alimni ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana sholat yang bujur ya Rasul, sholat yang benar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu, idza qumta ila shalah fakabbir thumma qra ma tayassara minal Qur'an thumma rka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tenang, tamaknina tubuhmu, anggota tubuhmu itu dalam kondisi rukuk tenang. Artinya tamaknina. Thumma tadil, kemudian i'tidallah hatta tatma'inna qa'iman, sehingga engkau tamaknina dulu dalam kondisi berdiri. Artinya sholatnya tadi itu sholat yang tidak ada namanya tamakninanya dalam ruku', i'tidal, begitu juga yang lainnya. Thumma al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian setelah ruku' i'tidal dan wajib tamaknina dalam i'tidal. I'tidal itu kembali kepada posisi semula sebelum dia ruku'. Kita wajib ketika berdiri wajib untuk meluruskan tulang punggung kita. Jangan berdirinya begini. Dalam salat jangan berdiri begini. Dirinya harus tegak. Tulang punggung kita ini harus tegak. Jangan berdiri begini. Berdirinya harus tegak, tulang punggung kita tegak. Begitu juga ketika ruku', i'tidal tuh berdiri dalam kondisi semula. Tegak, sami Allahu liman hamidah. Tegak. Lurus namanya kita punya tulang punggung kita. Jangan sami Allahu liman hamidah. Allah itu jangan. Kalau bisa luruskan dulu sambil kita baca tamaknina, baru kita ruku, baru kita sujud. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mampu untuk baik dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita mampu sholat kita lahirnya sholat, batinnya pun sholat, semuanya sholat. Yang ada dalam pikiran kita pun sholat. Repot bang ya. Tapi kalau kita berupaya insya Allah kita bisa. Ya, bagaimana kita berupaya agar sholat kita dari awal sampai akhir itu kita ingat kepada Allah, tidak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus berupaya di luar sholat kita selalu ingat. Kalau di luar sholat kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah dalam sholat kita ingat. Mau tidak mau kita ingat. Kenapa? Di luar sholat kita sudah ingat, apalagi dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat kita lupa, di dalam sholat pun kita akan lupa.
Allahu Akbar, mulutnya aja hanya Allahu Akbar. Ketika bacaan mulutnya aja hanya bacaan. Kadang-kadang lupa bang, tadi baca apa ya? Ya, kalau bisa ya kita berupaya, berusaha bang, berusaha. Ya, insya Allah. Maka dalam kondisi yang lain nanti kita akan sholat, semuanya sholat. Mata sholat, telinga sholat, lisan sholat, tangan sholat, kaki sholat, hati, jiwa, akal, semua sholat. Allahu Akbar, semua mengatakan Allahu Akbar, semua mengatakan Allahu Akbar. Kalau seperti itu nyaman betul sholat, sampai Rasulullah mengatakan wajilat qurratu aini fi shalah, dan telah dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku, yang paling nyaman yang kudapatkan dalam hidupku adalah sholat. Makanya Rasulullah SAW kalau menghadapi segala sesuatu, Rasulullah segera sholat. Makanya sahabat mengatakan kan yaqumu minal lail hatta tawarramat qadamah. Rasulullah dahulu bangun di malam hari sampai bengkak kedua kakinya. Bengkak kedua kakinya. Kalau kita digigit nyamuk aja sudah wallahu a'lam, dak usuk sudah salat gitu. Rasulullah sampai bengkak kedua kakinya salat. Nah kan, fadal, kalian tanyakan fadal. Sama-sama bang, bukan berarti anda sudah hebat sholat, sudah sama aja bang, masih waluh juga ajar. Karena ini kompetisi, lomba ini yang mampu, yang melakukan, yang berbuat ialah yang dapat. Ialah yang dapat, bukan berpandir aja bang. Tidak pernah berbuat, kira-kira dapat? Tidak dapat. Tidak perlu kita berpandir, yang perlu kita jangan banyak teori bang, teorinya ini itu, begawinya kada. La ilaha illallah, yang penting begawi. Jadi kita berlomba-lomba dalam berbuat, dalam begawi, dalam melakukan. Dan yang berbuat itulah yang dapat. Betul kalian ditanyakan. Bunda-bunda boleh bertanya. Yang jelas saya berpesan harus sabar, terutama menghadapi laki. Sabar bunda. Begitu juga kaum laki-laki, saya berpesan sabar dalam menghadapi bini. Ya. Coba. Misalnya kita membaca sahabat, kalau lama itu kadang-kadang kita nangis, sering nangis itu ada apa ya? Kurang bagus atau gimana? Insyaallah. Ya, satu ya, menangis itu sesuatu yang baik. Menangis itu sebetulnya ya sesuatu yang baik dan amat sangat baik, dan mungkin bisa menjadi sumber awal dari kebaikan. Menangis. Kenapa? Karena orang menangis itu menunjukkan hatinya tidak beku, tidak keras. Menangis.
Sampai Rasulullah kadang-kadang menyuruhkan ilam tabku fatabakau, kalau kalian tidak menangis maka paksakan dirimu untuk menangis. Artinya secara umum menangis itu baik. Kenapa? Karena yang menunjukkan lembutnya hati seseorang, tidak keras. Jadi kalau sambil selawat sambil nangis, alhamdulillah. Tapi menangisnya itu karena mungkin rindu dengan Nabi Muhammad, mungkin namanya ya merasa salah, merasa banyak dosa, itu menangisnya dengan alasan seperti itu jadi amat sangat baik. Adapun soal pertama tadi saya kurang paham, Bang. Ya, takbiratul ihram itu di rakaat yang pertama. Namanya takbiratul ihram. Ketika seorang memulai salat Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Rakaat kedua itu, rakaat yang berikutnya itu namanya takbir intiqal. Dari bahasa fikih itu takbir untuk menunjukkan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Kecuali ketika bangkit dari ruku, namanya i'tidal, kita bacanya bukan Allahu Akbar takbir, kita baca sami Allahu liman hamidah. Selebihnya itu ketika kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya itu sunnahnya takbir. Artinya baca Allahu Akbar. Takbir itu bacaan Allahu Akbar. Takbir itu bacaan Allahu Akbar. Takbir itu ihram itu bacaan takbir Allahu Akbar yang dimulai seseorang untuk melaksanakan sholat, namanya ihram karena ia mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Kalau sudah Allahu Akbar pertama itu boleh ngomong, tidak boleh lagi, makan tidak boleh lagi, terus namanya melakukan gerakan tidak boleh lah. Itu namanya takbiratul ihram yang pertama. Kalau selainnya namanya takbir intikal. Takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya, namanya takbiratul intikal. Bacaannya sama Allahu Akbar juga, bacaannya Allahu Akbar. Terus kalau teman tadi ketika dia ruku, dia melihat lututnya, makruh ya. Kalau terlalu menunduk makruh, apalagi terlalu menunduk sama dengan lutut, posisi kepalanya, matanya sama dengan lututnya, itu makruh. Arti makruh itu tidak baik, selayaknya ditinggalkan hal seperti itu ya. Maka sunnah tadi namanya punggungnya dengan leher kepalanya rata, sunnahnya kalau bisa rata, sunnahnya rata. Dan kepala tadi ketika menghadap kiblat tadi bukan dengan kepalanya, bukan begini, tapi dengan matanya yang menghadap tempat sujud, bukan kiblat, menghadap tempat sujud, atau namanya matanya itu posisinya menghadap jari kakinya. Dan ia harus menyadari ia sedang menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tanyakan, jangan lupa ya, Allah berikan kita satu pusaka yang luar biasa, berdoa. Maka jangan lupa kita selalu berdoa dan banyak berdoa. Artinya doa itu adalah keluhan kita kepada Allah. Doa itu adalah keluhan kita kepada Allah, dan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, kita mengeluhlah apalah yang kita inginkan, hajatkan kepada Allah SWT, kecuali kalau dalam sholat jangan dengan bahasa Indonesia. Keluhkan apa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin keluhkan. Kadang-kadang kita kan bahasa Arab tidak ngerti apa sih bahasanya ini mengeluhkan. Ya bahasa kita aja, Bang. Bahasa kita aja dalam berdoa, biar lebih nyaman, biar lebih khusyuk, biar lebih penuh hadapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kita baca doa dengan bahasa Arab tidak tahu apa artinya yang kita baca. Ya, ketika kita doa, ketika kita tahu artinya meresapinya, itu lebih diharapkan untuk gobul. Lebih diharapkan untuk gobul.
Apa aja Pak? Yang ada. Jangan dipaksakan harus dengan kalimat-kalimat yang indah dan sebenarnya yang ada aja. Lebih baik seadanya aja, itu lebih baik. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu berdoa, apapun ya, berdoa. Dalam apapun kita jangan lupa untuk berdoa, karena doa itu bisa bermanfaat atas sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Andaikan sesuatu itu sudah terjadi, kita berdoa, doa itu akan bermanfaat atas sesuatu yang terjadi, kata Rasul. Ad-doa yanfa' bima nazal wa bima lam yanzil. Doa itu akan memberikan manfaat bagi sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Doa artinya memberikan pengaruh, artinya pusaka yang besar yang diberikan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad kepada kita sebagai umat, begitu juga yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, doa. Maka kita dapatkan Al-Quran banyak berisi doa ya. Mudah Allah berikan kita sehat afiat jasmani rohani. Mudah-mudahan Allah jadikan Islam iman kita, keyakinan kita, takwa kita sehat insyaallah, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, untuk saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang mencintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Allah berikan kita kebaikan dunia akhirat. Allah jadikan dunia bagi kita taman surga, dan Allah kumpulkan kita kelak di taman surga hakiki di akhirat bersama Nabi kita Muhammad fi afi. Apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, untuk kita, keluarga, kerabat kita, famili kita, dan seluruh kaum muslimin, untuk orang tua kita dan kerabat kita yang telah melalui kita, mudah-mudahan diterima, digabulkan oleh Allah fi afi. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق املاك وعصاك يا مولانا يا مجيب يا حاضر توسلنا الى الحبيب معنا في هذه الساعه تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم النبي الامي وعلى اله وصحبه محمد بالعالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.